Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Ada suasana yang beda. Settingnya maksudnya. Ganti tempat duduk. Ganti tempat duduk. Lebih santai. Ya, ini ngobrolnya lebih santai ya. Dan supaya bisa lebih enaknya apa teman-teman ya. Iya. Ini tadi ada titipan pertanyaan Pak dari teman-teman. Nggak perlu baca handphone. Oh udah hafal Pak. Udah, Pak. Ini pertanyaannya mewakili hostnya kok. Enggak, ini pertanyaannya tema favorit hostnya Pak. Jadi udah di luar. Udah di luar kepala. Nggak perlu baca ya. Nggak perlu baca. Jadi pertanyaannya, apakah seks itu bisa menjadi jalan pencerahan, Pak? Apakah seks bisa menjadi jalan pencerahan? Iya. Kayaknya ini menarik ya. Menarik bagi mereka pecinta seks. Nah iya, menarik bagi saya sih Pak. Jadi misalnya gini, kita nanti akan bahas ke situ ya. Iya. Ya, misalnya gini, apakah seks bisa menjadi jalan pencerahan? Kan pertanyaan itu. Iya. Nah, mengapa pertanyaannya bukan misalnya gini, apakah membaca buku bisa menjadi jalan pencerahan? Nah, Iya. kenapa harus seks itu? Kenapa nggak baca buku? Karena lebih menarik. kita akan menelusuri mengapa pertanyaan ini muncul. Ya, kita telusuri dulu mengapa pertanyaan ini muncul ya. Kayak tadi kan pertanyaannya apakah seks bisa menjadi jalan pencerahan? Iya. Ya kan, pertanyaannya kan sama. Apakah membaca buku bisa menjadi jalan pencerahan? Apakah sedekah bisa menjadi Iya. jalan pencerahan? Ya kan? Apakah menolong orang bisa menjadi jalan pencerahan? Ini kan pertanyaannya sama kan? Dan kurang menarik. Makanya, mengapa harus seks gitu kan? Iya, padahal maksudnya kalau pencerahan kan mungkin gini ya Pak, misalnya, iya sih, berbagi misalnya gitu kan, yang paling umum ya misalnya gitu kan. Berbagi menjadi jalan pencerahan. Kayaknya udah terlalu anti mainstream Pak. Kalau ada seksnya gitu kayaknya otak saya itu langsung liar. Langsung pengen saya bahas gitu. Langsung traveling ya? Langsung traveling otak saya itu langsung kayaknya oh gitu kan, aha itu langsung dapat Bun. Iya, makanya kalau kita melihat mengapa kita bertanya, ini kita ke situ dulu, nanti kita masuk ke sana. Mengapa kita bertanya? Artinya kan banyak pertanyaannya kan. Pertanyaan yang bisa dihubungkan dengan pencerahan itu kan banyak. Kayak tadi Iya. kan, baca buku bisa nggak Iya. jalan pencerahan, sedekah bisa nggak jalan pencerahan, menolong sesama bisa nggak jadi jalan pencerahan, membantu atau berbakti kepada orang tua bisa nggak Iya. jadi jalan pencerahan gitu. Ini kan hal-hal yang mungkin kalau alasannya kan seks kan gampang Pak Agung dilakukan kan gitu, iya kan, gampang dilakukan dan dianggap menjadi jalan pencerahan. Loh, berbakti pada orang tua Iya. apa nggak mudah? Kan mudah. Nolong orang apapun bentuknya ya, nolong Iya. bisa tenaga, bisa uang, itu kan mudah juga. Ya, bisa Baca buku. ide. Ya kan, Iya. baca buku, tinggal ngambil buku baca, itu kan bisa jadi jalan pencerahan juga. Kenapa harus seks? Mungkin dianggap adanya pertukaran energi itu Pak. Nah itu makanya yang ingin saya cari itu yang mendorong pertanyaan itu muncul apa? Ini kan harus kita telusuri dulu kan. Mengapa harus seks? Kayak tadi lah. Oh itu kan yang mudah dilakukan. Oh baca buku apa nggak mudah? Mudah kan? Apa karena kata-kata pencerahannya itu sendiri ya Pak? Mungkin kan tadi Bunda bilangnya karena faktor energi, karena saat terjadinya seks itu kan kalau secara spiritual itu terjadi pertukaran energi ya Pak. Nah mungkin salah satu faktornya itu karena kata pencerahan sendiri itu kita juga masih apa ya Pak? Maknanya itu buat Masih banyak. Iya, masih banyak artinya gitu. orang memaknai itu bisa beragam ya, Iya masih bermacam-macam ya. beragam. Nah kalau kayak tadi kan kita bicara tentang pertukaran energi, oke lah, seks dianggap ada pertukaran energi. Iya.
menolong orang, apa nggak dikira itu ada pertukaran energi? Kan ada juga. Membaca buku, belajar. Membantu orang tua, Ya. berbakti kepada orang tua, itu kan ada pertukaran energi juga. Karena ada interaksi dengan orang lain. Ada interaksi dengan orang lain, ada emosi yang dibawa. Sama kan, kasih gitu. Memberikan dengan kasih sayang. Ini kan hal-hal yang terjadi pertukaran energi atau pertukaran emosi gitu. Nah, kembali lagi, kenapa harus seks? Nah, ini harus kita temukan dulu loh. Sebelum kita menjawab itu lebih dalam lagi, ya kan kenapa nggak yang lain-lain gitu? Kenapa nggak kayak tadi, baca buku, nolong orang, membantu orang tua, membantu sesama gitu? Ada apa itu dengan seks? Lebih membangkitkan imajinasi. Iya. Lebih membangkitkan imajinasi atau gini? Mungkin masyarakat itu banyak yang berpikir bahwa karena ini tersebar di mana-mana ya, ada di internet, ada di ya di informasi di mana-mana gitu. Oh, iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi freeze ini tadi. Tapi nggak apa-apa, ini kan jadi natural. Iya. Nggak kelihatan dikit nggak apa-apa. Biar mengganggu, nggak Iya. apa-apa. Apa karena informasi yang ada di internet terutama kan, Itu yang sih, Pak, kaitannya seks itu dikaitkan dengan tantra. Ya, Kemudian tantra dikaitkan dengan jalan menuju pencerahan. Kemudian otomatis seks dikaitkan dengan jalan pencerahan tadi Iya. kan. Padahal kan banyak kan, kalau tadi kita lihat banyak kan. iya banyak jalan ke sana, Banyak tapi jalan. ya itu Pak, salah satunya karena yang selama ini yang kita dengar itu terlalu sering itu, dan seks itu apa ya, kayak sesuatu hal yang menarik aja gitu Pak buat dibahas. Oh iya, jalan pencerahan lewat sana, lewat seks gimana, terus nanti muncul pertanyaan, kalau kita misalnya mau apa ya, waktu itu saya pernah juga dapat pertanyaan ya Bun ya, menuju kalau kita untuk joyful gitu, bisa nggak gitu kan, lewat seks gitu. Kenapa harus lewat seks Nggak. gitu ya? Makanya kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebetulnya kan kalau kita bicara seks, kita bandingkan dengan menolong orang lah. Kita Iya. bandingkan kan, karena menolong orang itu mau tidak mau, kita harus melihat bahwa itu juga salah satu jalan juga Iya. untuk menyebarkan cinta kasih kan. Sekarang seks ini kan individual sekali kan. Hanya 2 orang, hanya orang itu dan pasangannya yang melakukan seks. Kan hanya 2 orang kan. Dia nggak melibatkan orang banyak. Kalau melibatkan orang banyak namanya gangbang. Apa itu? Nggak tahu. Ada yang terimajinasi gitu kan. Oh, mau gangbang dengan orang banyak. Ada salah satu podcast pernah saya dengar. Tapi itu, kalau kita hanya melihat apakah seks bisa menjadi jalan pencerahan, bukankah seks itu egois? Iya Pak, impact-nya itu hanya untuk Hanya berdua. dia dan pasangan Iya, aja. iya kalau pasangannya tahu. Iya. Kalau kemudian pasangannya nggak tahu dan hal itu dijadikan bahan pembenaran misal, dia bisa melakukan dengan siapa aja misal. Tapi kan tetap itu kan individual kan, hanya berdua loh. Hanya berdua kan, hanya orang itu dan pasangan yang melakukan seks. Loh, kalau kita mau fair ya, kalau kita mau fair, mau kita bandingkan dengan jalan berbagi, menolong orang, Iya. membantu orang gitu. Kalau kita mau fair dong, kita bandingkan. Impact-nya ya jauh Cuma ya berdua. Pak. Itu kan egois. Kalau saya bilang kan egois. Jadi yang bertanya itu pasti orang egois. Saya dong. Iya kan? Kalau misalnya saya membantu orang lain gitu, oke lah. Yang paling praktik gitu kan, uang. Ada orang kesusahan kita bantu. Iya, kita beri uang gitu ya, kita bantu. Itu kan bisa orang banyak kan. Misalnya ada uang 2 juta, beliin beras sama minyak. Udah berapa? Iya, yang bisa menikmati. Yang berinteraksi dengan kita karena menolong itu berapa? Kan banyak kan. Nah kalau seks kan hanya berdua, ini kan egois banget.
Jadi kalau jalan pencerahan menuju jalan pencerahan lewat seks itu jalan pencerahan egois. Nih kalau ada emot ya jadi malu gitu ya, ambil dulu deh. Tapi kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya saya rubah misalnya gini, saya tercerahkan gitu kan Pak. Terus oh ya udah setelah saya tercerahkan, kemudian saya gampang bantu orang lain gitu kan. Itu bisa nggak tadi misalnya tetap lewat jalur seks tadi nggak? Kalau tujuannya tercerahkan. Setelah saya tercerahkan, saya kan mungkin oh ya udah saya gampang apa namanya itu rasa cinta kasih itu lebih besar ke orang lain. Jadi saya gampang memberi, gampang berbagi gitu. Gitu bisa nggak Pak? Kalau dilihat dari mekanisme itu bisa. Hanya saja pertanyaannya kan, apakah kita lebih mudah memberi gara-gara seks? Oh iya ya. Nah kemudian kalau seks itu nggak ada, Lupa memberi. bukan lupa memberi, akhirnya nggak mau memberi kan? Saya agak ngeyel sih emang, ngotot pengennya ke jalur itu. Harus ditemukan intensinya, ini kan harus dengan ngeyel supaya kita temukan intensinya kan. Misalnya gini, misalnya orang yang sudah tidak bisa melakukan seks, apakah kemudian karena dia tidak melakukan seks maka tidak ada kegiatan memberi dan dia berhenti memberi? Kalau itu tergantung dengan itu. Jadi jadi bergantung sama itu ya Pak. Makanya yang harus kita temukan kan esensi dari apa sih pertanyaan itu muncul karena apa gitu. Nah, menurut kan bertanya karena di FB itu dia melihat ada satu sosok anak muda yang sering membahas ini, Pak. Yang sering membahas seks. Cuman yang bertanya mungkin berpikir bahwa itu adalah fasenya dia. Iya. Mengapa muncul pertanyaan? Iya, itu sangat dimaklumi sekali. Karena anak muda imajinasinya masih liar. Iya. Saya nggak muda juga imajinasinya liar. Nah, kalau kemudian kita tidak mengelola imajinasi kita sendiri, itu spiritualitas apa yang akan kita bicarakan? Kalau kita tidak bisa mengelola imajinasi sendiri. Nah, karena apa? Karena tadi kan pertanyaannya tadi kan, kalau seks itu bisa menjadi jalan pencerahan, dan kemudian misalnya orang tercerahkan itu kemudian berbagi pada orang, bisa membantu orang gitu. Kalau nggak ada seks, ini nggak terjadi kan? Karena alasannya tadi, seks tercerahkan kemudian dia berbagi. Berbagi itu adalah dampak setelah dia melakukan seks kan? Dia merasa tercerahkan. Dari seks kemudian dia berbagi. Nah sekarang pertanyaannya kan kita balik aja. Kalau kemudian seks ini nggak ada, apakah dampak-dampak ini akan terjadi? Terus kalau nggak ngesek, nggak happy, nggak berbagi gitu kan? Kan artinya kan tergantung kan? Kita malah tergantung dengan satu kegiatan yang namanya seks. Memang betul, seks itu adalah salah satu bagian dari insting kita sebagai hewan. Kan kita ini kan tergolongnya hewan kan? Iya. Hewan yang cerdas kan, Homo sapiens. Hewan yang cerdas. Jadi kita sama-sama hewan-hewan yang lain kan sama. Nah, itu kan kebutuhan dasar memang. Seks, pangan, sandang, itu kan kebutuhan dasar kan sebagai manusia. Kalau hewan, sandang itu nggak kebutuhan dasar. Iya. Pangan masih kebutuhan dasar mereka kan, insting-insting dasar kita sebagai hewan ya salah satunya seks. Nah, kalau seks itu adalah insting dasar kita, sebagai manusia. Sebagai manusia, apakah insting itu bisa kita kategorikan sebagai jalan pencerahan? Kalau itu kebutuhan dasar atau insting. Misal kalau kita bicara sama-sama insting, apakah makan bisa menjadi jalan spiritual atau jalan pencerahan? Kalau pertanyaan tadi kan. Kemudian kita ambil insting dasar yang ketiga, papan atau sandang lah. Apakah sandang itu bisa menjadi jalan pencerahan? Apakah papan itu bisa menjadi jalan pencerahan? Loh, kalau kita bicara kalau bicara tentang seks sebagai insting dasar manusia, yuk kita compare dong dengan insting yang lain. Kan kebutuhan dasar ada beberapa kan? Coba kita compare. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti hewan harusnya juga bisa ya Pak? Kalau bisa, hewan harusnya bisa. Instingnya sama? Iya. Kan sama-sama, kita punya kebutuhan seks, hewan punya kebutuhan seks. Nah, kebutuhan dasar hewan lah. Nah, seharusnya kan mereka juga sama, bisa menggunakan itu. Tapi apa yang membedakan?
kan ini mesti harus kita tembus dulu kan supaya kita menemukan pokok permasalahan tentang seks tadi. Jangan sampai hanya ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikutan Ya, itu karena rame gitu ya, seperti karena rame, pertanyaannya kan tadi. banyak dibahas di media sosial, ada anak muda yang selalu membicarakan seks gitu. Nah, apa bedanya kita dengan hewan kalau yang kita bicarakan seks? Apa bedanya? Bedanya kita berimajinasi. Hewan hanya menyalurkan kebutuhan biologis. Ya. Nah, kalau kita hanya seks itu kita pandang sebagai penyaluran biologis, maka kita nggak beda jauh dengan hewan, atau bahkan sama dengan hewan kan? Kita lihat ayam gitu ketemu di perempatan, ucul. Selesai. Di kandang gitu juga, itu kan. Kalau kita melihat kebutuhan dasar hewan sebagai seks dasar. Nah, kalau kita kemudian berpikir bahwa seks itu jalan menuju pencerahan, jangan-jangan kita menjadi hewan hanya dengan argumentasi spiritual atau pencerahan. Jangan-jangan itu kan pemenuhan insting hewan kita dengan argumentasi pencerahan. Jadi seneng kan mereka yang memang berpetualang di bidang itu kan seneng dapat pembenaran. Artinya pertualangannya belum selesai. Iya. Dan kemudian bisa jadi misalnya mereka sudah suami istri gitu. Kemudian kan dia bisa alasan sama istrinya atau suaminya kan.